berada di kamar. Langkah kaki Darto pun terhenti kembali melihat sosok anak kecil yang berdiri di atas meja makan. Dia seolah menatap Darto. Dia menggunakan seperti sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga atau salah satu keluarga pada tahun 1992. Keluarga ini adalah korban dari Teluh Siti Setana. Siti Setana. Siti kalau untuk dari bahasa Jawa, Siti itu berarti tanah. Setana itu kuburan atau makam. Jadi secara yang mungkin familiar kita kenal adalah santet tanah kuburan. Kejadian ini diambil dari kisah nyata pada tahun 1992. Untuk menyamarkan identitas dan profil dari satu keluarga ini, kita sebut saja Sukirman. Sukirman adalah kepala keluarga dari salah satu keluarga ini dan mempunyai istri yang bernama Surtini, dan mereka mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-laki yang pertama bernama, kita sebut saja Darto, dan yang kedua itu anak perempuan yang bungsu, kita panggil saja namanya itu Yanti. Untuk Darto, dia berumur 16 tahun dan Yanti berumur 12 tahun. Kejadian ini bermula pada tahun 1991, Temanggung. Sukirman mempunyai usaha sebagai warung kelontongan atau mengontrak di salah satu ruko, dan usahanya pada saat itu cukup bagus. Hingga pada suatu kesempatan Sukirman mulai mengembangkan usaha penjualan sembakonya. Sukirman pada tahun 1992 mulai memikirkan untuk bagaimana caranya membeli rumah. Dan ketika pada saat itu akhirnya Sukirman pun berhasil atau mencapai keinginan dia untuk membeli sebuah rumah. Pada tahun 1992 Sukirman membeli rumah, dan ternyata rumah itu adalah warisan yang diperebutkan oleh anak-anaknya. Seperti itu. Pada tahun yang sama Sukirman juga membeli kontrakan atau tempat dia berjualan, ruko yang biasa dia menjual kelontongannya. Pada tahun yang sama dia membeli rumah dan juga membeli rukonya secara langsung. Singkat cerita, Sukirman pun mulai menempati rumah barunya. Pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semuanya nampak normal dan tidak terjadi ada masalah apapun. Tapi pada hari ketujuh, pada malam hari, mungkin kisaran jam 11 atau sampai jam 12, anak pertama Sukirman, si Darto, mendengar lolongan anjing yang sangat keras, dan itu pun sangat mengganggu tidur dari si Darto. Ketika Darto akan coba melihat untuk mengecek, ayah dari Darto, Sukirman, pun ikut dengan Darto untuk mengecek dan mengusir anjing yang melolong dan mengganggu tidurnya. Karena merasa terganggu, Darto pun mulai emosi dengan dua ekor anjing itu. Lalu dilihatlah kiri kanan, Darto mulai melihat seperti ada pot bunga kecil. Diambillah pot bunga kecil itu, lalu dilemparkanlah kepada dua anjing itu. Jedak! Dua ekor anjing itu pun lari. Karena sudah tidak ada yang mengganggu, lolong anjing pun sudah tidak ada, Darto dan Sukirman pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Hanya langkah kaki Sukirman terhenti seperti menginjak tanah berserakan. Ketika dia melangkah, kaki langkah Sukirman pun terhenti. Opo iki? Sambil mengusap telapak kakinya. Singkat cerita, Sukirman dan Darto pun kembali ke kamarnya masing-masing.
Kejadian janggal pun mulai terjadi kepada Darto. Setelah Darto melempar pot bunga kepada 2 ekor anjing itu, Darto pun tidur lelap. Tidur lelap dan dia pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakek-kakek. Kakek-kakek yang memang mukanya itu sangat menyeramkan dan badannya pun seperti biru, pucat, mata melotot. Perlahan mulai menghampiri Darto. Merendah hingga sampai memegang kaki Darto. Ketika Darto mulai sadar dari mimpinya, dia sadar. Ternyata dia itu erep-erep. Kalau bahasa Sundanya itu erep-erep, mungkin tindian. Tindian, dan dia pun tidak bisa menggerakkan semua badannya. Dia seperti kaku. Dia mencoba menggerakkan seluruh badannya dan dia terus berdoa. Dan pada akhirnya badan Darto pun bisa digerakkan kembali. Bisa digerakkan dan kedua tangannya pun bisa digerakkan dan kepalanya pun langsung bisa digerakkan semuanya. Tidak terkecuali untuk kakinya. Ketika Darto mulai bisa menggerakkan anggota badannya, Darto pun langsung melihat dan membuka matanya. Alangkah terkejutnya ketika Darto membuka mata, ternyata kakek-kakek yang tadinya berada dalam mimpi Darto ternyata sudah berada di depan mata Darto. Kakek itu sedang menjilati kedua kaki si Darto ini. Si Darto terkejut dan langsung menutup kedua matanya dan berpalingkan mukanya untuk mungkin ini sebuah mimpi. Saya ingin bangun kalau memang ini sebuah mimpi, ucap Darto. Sadar bahwa itu bukan mimpi, Darto pun mulai menjauh dari jilatan si kakek. Ketika dia keluar kamar, dia hendak menghampiri kedua orang tuanya yang berada di kamar. Langkah kaki Darto pun terhenti kembali melihat sosok anak kecil yang berdiri di atas meja makan. Dia seolah menatap Darto. Dia menggunakan seperti sarung dan telanjang dada. Seperti ini, dia bertelanjang dada dan menatap dengan mata yang tajam. Anak kecil itu pun mulai turun. Dan seperti menghampiri Darto. Darto makin ketakutan di situ. Ketika anak kecil itu langsung menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah Darto. Sontak Darto histeris teriak dan tidak sadarkan diri ketika pada saat itu. Singkat cerita, ketika pagi datang, Darto pun ingin menceritakan kisahnya kepada kedua orang tuanya. Setelah kejadian tadi malam, Darto pun tidak berangkat sekolah. Dia sakit selama beberapa hari, 5-7 hari. Dia merasakan sakit. Dan ketika ibu dari Darto sedang beres-beres, memasak nasi seperti ibu rumah tangga yang lainnya, masak nasi, cuci baju, dan membersihkan halaman. Kejadian aneh kembali terjadi ketika Surtini, ibu dari Darto, memasuki kamar Darto. Ketika ibu Surtini menyapu kamar Darto, selesai semuanya sudah bersih, tiba-tiba ada tanah becek di lantai berserakan. Ibu Surtini pun kaget. Kenapa bisa ada tanah di sini? Saya sudah bersih-bersih dan menyapu semuanya. Lalu Ibu Surtini ke dapur dan mengambil alat pel. Buka pintu kamar. Terkejut kembali Ibu Surtini ketika melihat tanah becek yang berserakan tadi pun sudah tidak ada. Ketika Ibu Surtini panik, Ibu Surtini menghampiri suaminya. Ternyata suaminya sudah tidak ada di rumah. Dia sudah berangkat untuk ke rukonya untuk berdagang kembali. Singkat cerita, ketika Darto mulai sembuh dari sakitnya, Sukirman, ayah dari Darto dan suami dari Surtini,
mulai menghampiri supir dari Sukirman untuk menyuruhnya mengantarkan sekolah dan sekaligus untuk mengantarkan dia kembali bekerja di pasar. Alangkah terkejutnya supir dari Sukirman melihat ada ular besar yang melingkar di kursi belakang mobil. Lalu supir dari Sukirman pun memanggil Sukirman. "Tuan, coba lihatlah kemari. Di sini ada ular yang sangat besar. Ular itu diam dan tidak bergerak. Ular itu berwarna kuning dan hitam. Mungkin ular weling ya kalau di sini." Terkejutnya Sukirman ketika melihat ular sebesar itu berada di kursi pintu di kursi mobil dia. Karena dia merasa ketakutan, dia pun mulai memanggil tetangga-tetangga atau yang berada di sekitar rumah itu. Karena Sukirman yang memanggil tetangga-tetangganya, tapi tidak untuk supirnya. Supirnya tetap menjaga mobil itu dan kedua anaknya. Sukirman mengetuk satu pintu rumah, dan akhirnya terkumpul untuk warga untuk mengevakuasi ular tersebut. Terkejutnya Sukirman ketika melihat ular itu sudah tidak ada. Lalu supir dari Sukirman mencoba mencari, takutnya terselip di kursi. Dicari semuanya, semuanya sudah tidak ada. Ular itu pun menghilang. Ketika Sukirman menanyakan kepada supirnya, "Apakah kamu membuka pintu mobil ini?" Supirnya menjawab, "Tidak. Karena saya takut ular ini keluar dan langsung menggigit saya ataupun Darto juga Yanti." Lalu Sukirman pun seperti kebingungan dan mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan yang aneh di sini. Karena tidak mau ambil pusing, Sukirman pun kembali bekerja seperti hari-hari biasanya. Setelah selesai bekerja, Sukirman pun kembali pulang. Karena dia merasa lapar, dia pun langsung menuju ke dapur. Pada saat itu Ibu Surtini sedang beres-beres kamar. Lalu Ibu Surtini mendengar suara suaminya memanggil dirinya. Datanglah Ibu Surtini ke dapur. Lalu Sukirman menceritakan kenapa nasi ini sudah bau. Ibu Surtini tidak percaya, karena dia baru memasak tadi pagi dan semua pun sarapan dengan nasi itu. Serta beras yang dibeli pun itu beras yang mahal pada saat itu. Dan Sukirman pun tidak mau ambil pusing dan dia pun menyuruh supirnya untuk membeli nasi bungkus dan menjemput anak-anaknya yang sedang les. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada malam ini, Sukirman dan seluruh istri dan anak-anaknya mendengar kembali lolongan anjing. Dia mendengar lolongan anjing dan kali ini sangat keras. Lolongan ini betul-betul sangat keras, seperti memang membangunkan seisi rumah. Karena Darto pun trauma, nyalinya pun menciut ketika akan mengusir anjing itu kembali. Karena dia mengingat ketika dia melempar 2 ekor anjing itu, dan Darto pun mengingat dia dihampiri oleh kakek-kakek dan 1 anak kecil. Tidak ada yang berani keluar pada saat itu. Dia hanya bisa terjaga sampai lolongan anjing itu berhenti ketika adanya azan subuh. Satu keluarga ini semuanya bersama dan tidak tidur karena merasa gelisah, malamnya gelisah dan seperti dihantui. Pada malam-malam berikutnya terdengar seperti suara tangisan yang dari arah kiri kanan dan mulai mengelilingi seluruh rumah. Beberapa hari ini
keluarga Sukirman itu gelisah dan tidak bisa tidur sama sekali, hingga mereka pun merasa lega ketika semuanya mendengar suara azan subuh. Karena sepanjang malam itu seperti mendengar suara tangisan, minta tolong ataupun semacamnya. Pagi pun tiba. Sukirman yang hendak ingin berangkat kembali untuk ke pasar untuk berjualan dikejutkan oleh satu kepalan kain putih yang berada di depan rumahnya. Hanya kepalan itu sudah sedikit terbuka, dan terbukanya itu ternyata di dalamnya itu tanah, ya, isinya tanah. Dan Sukirman di situ sudah mulai menyadari bahwa ini adalah Telu Siti Setana atau santet tanah kuburan. Lalu disuruhnya supir untuk membuang kepalan kain putih yang berisi tanah itu. Karena Sukirman akan berangkat bekerja, Sukirman pun sampai di ruko biasa tempat dia berjualan. Dan betapa terkejutnya Sukirman pun kembali menemukan kepalan kain putih yang berada di depan ruko dia. Pak Sarjono yang pertama kali melihat kepalan kain putih, dia tidak berani untuk menyentuh atau membersihkannya di situ. Setelah Pak Sukirman menceritakan semua kejadian yang dialami oleh dirinya beberapa hari ke belakang setelah membeli rumah itu, kejadian aneh sering bermunculan. Pak Sarjono kembali menyarankan agar Pak Sukirman mencari orang pintar dan kiai atau ustadz untuk membersihkan apa yang berada di dalam ruko ataupun yang Pak Sukirman dan satu keluarganya alami. Setelah menyarankan seperti itu, Pak Sarjono pun kembali bekerja. Lalu terdengar suara teriakan. Orang-orang histeris semua memanggil Pak Sarjono. Lalu Pak Sukirman pun lari. Untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata ada pekerja yang tertimpa oleh beras 5 tumpuk setinggi 5 meter, roboh dan menimpa dirinya. Pada saat itu kaki Surjono pun mulai tidak bisa digerakkan, patah tulang, leher semuanya, dan tidak bisa kembali bekerja seperti biasanya. Dan akhirnya Pak Sukirman pun mencari pengganti dari Pak Sarjono ini. Singkat cerita, Pak Sukirman pun kembali ke rumah dan dia merasa sangat emosi di situ. Dia memang sudah menyadari ini ada yang tidak beres. Ini berarti memang saya sedang ada yang menjailik, saya sedang disantet, saya sedang diteluh. Esok harinya Pak Sukirman kembali menemukan kain putih yang berisi tanah. Dan ketika dibuka tanah kuburan, ternyata isinya adalah 2 gigi geraham dan beras kuning serta wangi-wangian. Sepanjang malam Pak Sukirman sebelum pagi datang selalu mencium bau wangi-wangian atau bau yang aneh, tangisan ataupun semacamnya. Pak Sukirman emosi ketika pagi itu. Dia sangat marah, dia mulai sensitif, dia ketika ditanya oleh istrinya dia malah membentak, dia ketika semuanya sangat kacau pada saat itu. Saking emosinya pada kali ini Sukirman pun menendang apa yang berada di teras rumahnya. Setelah kejadian itu, Sukirman pun kembali berangkat untuk bekerja, sekaligus untuk mengantarkan anak-anaknya pergi bersekolah. Karena pada saat itu supir yang biasa menyupiri Sukirman dan anak-anaknya sedang tidak ada, karena setelah banyak kejadian ini
sering sakit, supir itu pun sering sakit dan juga sering ada kejadian aneh. Lalu supir Pak Sukirman pun seperti mulai tidak betah untuk bekerja di rumah itu. Dalam perjalanan, Pak Sukirman mulai merasa tidak fokus untuk menyetir. Merasa dirinya benar-benar emosi. Dia berpikir, siapa yang meneluh saya? Siapa yang menyantet saya? Sambil memegang setirnya. Pada saat benar-benar emosi, Pak Sukirman tiba-tiba membantingkan mobilnya ke setirnya ke arah kiri. Dan di situ ada sebuah parit dan langsung cukup dalam dan langsung masuklah mobil itu ke dalam parit itu. Dan Pak Sukirman serta kedua anaknya pun setelah dicek ternyata tidak mempunyai luka atau yang parah seperti itu ya. Hanya ketika ditanya oleh Darto, kenapa Bapak tiba-tiba membanting setir ke arah kiri? Lalu Sukirman menjawab, saya melihat bahwa ada nenek-nenek di depan yang hendak mau menyeberang. Pada saat itu Darto pun tidak melihat sama sekali nenek-nenek itu. Darto sama sekali tidak melihat adanya nenek-nenek mau menyeberang ataupun ada yang menghalangi laju mobil dari Pak Sukirman. Singkat cerita, setelah kejadian kecelakaan itu, pengasuh dari pondok pesantren pun mulai mengamati kejadian yang dialami oleh keluarga Pak Sukirman. Lalu pengasuh dari pesantren itu pun akan membantu Pak Sukirman pada saat itu dan santri-santri yang lain, dan menyuruh Pak Sukirman untuk agar tetap tenang. Dan Pak Sukirman pun menyadari bahwa ini adalah sudah sangat keterlaluan. Teluh Siti Setana ini memang sudah sangat mematikan untuk keluarga dia pada saat itu. Ketika Ustadz itu mulai mengecek isi rumah dari keluarga Pak Sukirman, Ustadz ini pun mulai meruqyah dari rumah dan juga ruko yang dimiliki oleh Pak Sukirman. Karena wangi-wangian dan tanah kuburan ini berserakan di mana-mana, entah itu di kolong kasur dari Sidarto, di dapur, dan juga di ruang tengah. Itu berada di mana-mana. Lalu Pak Ustadz pun melihat seperti ada yang aneh pada gentong tampungan air yang berada di dapur, di internet di atas, di internet langit-langit. Lalu Pak Ustadz pun menyuruh Pak Sukirman menghancurkan sendiri gentong air tersebut dengan tongkat. Jedak! Berhamburan tanah kuburan bercampur beras kuning serta bunga wangi-wangian dari gentong yang dipecahkan oleh Pak Sukirman. Singkat cerita, Pak Ustadz pun berhasil mengakhiri apa yang dialami oleh keluarga Pak Sukirman tentang teluh tanah kuburan, teluh Siti Setana. Lalu Pak Sukirman bertanya kepada Pak Ustadz, siapakah yang mengirim semua ini kepada saya? Tanya Sukirman. Pak Ustadz pun menjawab, itu tidaklah penting. Yang terpenting Pak Sukirman dan keluarganya sekarang sudah kembali normal. Lemah telas Gusti sing bales, kata Pak Ustadz. Karena bila Pak Ustadz menceritakan siapa pelaku dari yang mengirim teluh Siti Setana tersebut, secara tidak langsung Pak Ustadz ini pun membuat dendam pada hati Pak Sukirman sendiri. Karena Pak Ustadz pun menyadari bahwa hal itu akan terjadi, Pak Ustadz pun diam dan tidak menceritakan siapa pelaku dari teluh Siti Setana ini. Pak Sukirman banyak menduga siapa yang mengirim teluh Siti Setana ini. Banyak dugaan-dugaan, terutama kepada saingan kerjanya, ruko sebelahnya, dan juga salah satu dari anak pemilik rumah yang sekarang ditempati oleh Bapak Sukirman. Karena ketika penjualan
rumah yang ditempati Pak Sukirman ini, anak yang keempat tidak diajak untuk mendiskusikan tentang harga jual yang saat ini dibeli oleh Pak Sukirman. Dugaan sana sini muncul. Hanya Pak Sukirman pun karena mengingat apa yang dikatakan Pak Ustadz, Pak Sukirman tidak mengambil pusing dan akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan normal dan tidak ada gangguan sama sekali. Itulah cerita dari keluarga Pak Sukirman, kisah dari tahun 1991 dan terjadi pada 1992 di Temanggung. Semoga teman-teman bisa menyimak dan suka dengan video ini dan kisah-kisah ya apa yang saya ceritakan dan cerita-cerita yang saya berikan untuk teman-teman semua. Jika kalian suka, silakan tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman semua yang memang mempunyai suatu kisah cerita yang ingin dibagikan, bisa mengirimkan langsung kepada saya melalui email atau ID lain yang saya taruh di deskripsi. Nanti akan saya ceritakan dan buat kontennya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin saya pamit dan jangan lupa juga untuk tetap dukung channel saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.